Investasi itu bukan utang, sehingga baik investor dan pemilik bisnis sama-sama nanggung resiko bisnis. Walaupun investasi cuma naruh duit. Ya. Kalau bisnis rugi, kerugiannya bukan jadi utang. Nah ini maksudnya gimana nih? Iya, jadi banyak banget orang yang nganggep kalau invest itu kan hutang. Padahal kan dua hal yang berbeda. Kalau berhutang ya harus balikin. Tapi kalau invest kan dia part of the company. Jadi di PT nih ya dia jadi pemegang saham. Pemegang saham ya bukannya dia uang masukin terus nggak bisa balikin, dia harus punya hak minta. Ya bukan, karena itu kan nature-nya adalah investasi. Kecuali kayak misalnya di startup. Kenapa ada yang bilang, oh startup gua nggak jalan, terus ini VC-nya pada datengin nih, balikin uangnya. Karena pada saat investasi bentuknya convertible note. Biasanya. Apa tuh maksudnya? Nah, convertible note ini adalah investasinya dalam bentuk hutang. Dia kasih hutang, tapi di dalam perjanjiannya ada klausul nih, nanti kalau lu dapat pendanaan di ronde selanjutnya, ini gue ganti jadi equity ya, kalau gue mau. Jadi saham. Tapi kalau gue nggak mau ya lu balikin uangnya. Nah ini tuh ngeproteksi investor banget. Sekarang banyak banget yang modelnya gitu. Jadi invest di awal, gue kasih lu note aja ya, instead of gue masuk sebagai equity. Karena kalau note, begitu nggak jalan, udah deh lu balikin utang gue. Pada saat dipilotin PT gitu ya, ini kan salah satu yang jadi preferensi utama tuh yang megang note ini juga. Sedangkan kalau lu sebagai pemegang saham, PT-nya pilot, jual-jual semua, kita tuh kayak di belakang. Harus bayar semua hutang dulu, supplier segala macam, karyawan, bersih baru pemegang saham. Mereka kan mainnya dievaluasi ya kalau startup. Di situ tuh gue ada hak untuk konversi utang gue menjadi kepemilikan saham dengan persentase tertentu. Yang dimana langsung dibeli sama yang baru? Nggak juga. Ya, cuman dikonversi. Berarti ini kan jaga-jaga. Oh ternyata berhasil nih ke ronde selanjutnya. Gue konversi deh. Ini kan jadi gede. Jadi bagus nih. Tapi kalau nggak jalan, gue masih bisa tarik balik utangnya nih sebagai pemberi hutang. Makanya tadi beda nih hutang sama investasi. Gue tuh sebenarnya ngobrol gini yang gue rasain adalah gue masih serem nih, masih takut nih karena cerita-cerita lo serem-serem banget gitu kan. Tapi lo ada nasihat nggak buat gue supaya nggak terlalu takut gitu? Siapa tahu yang nonton kan juga kayak, ih si Pak Win ini serem-serem juga ya ceritanya gitu. Dalam konteks mau mulai bisnis. Pertama mungkin lebih nggak polos aja sih. Yang itu yang nomor satu nggak polos. Jadi kadang kalau ketemu sesuatu ada sisi negatifnya yang dipikirin dikit, posibilitas yang mungkin terjadi. Setiap kali mindsetnya harus kayak gitu. Yang kedua mungkin ini sih, jangan apa ya. I think kalau bisnis kan modelnya nyoba 9 berhasil 2. Oh, nyoba 9 hal. Kita nyoba banyak hal. Biasanya yang berhasil sampai benar-benar gede banget tuh cuma 1 atau 2. Nah, itu mindset itu juga harus diingat gitu. Jangan sampai baru nyoba 1 nih, udah nggak mau lagi gitu ya. Karena kayak gue bukan di bisnis nih. Padahal sebenarnya ini ada banyak faktor ya. Salah satunya faktor keberuntungan dan faktor tepat momennya kita mulai sesuatu. Itu yang kadang itu bisa ngerubah segalanya sih. Itu gain-nya besar. Berarti maksud lo adalah sering-sering banyak coba? Iya, harus terus mencoba. Ya mudah-mudahan nanti gue dapat partner yang cocok buat bisnis gue ya. Gue ada ide rental behel. Hah, kok gitu sih?